Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di kalangan arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Hari ini terjadi kejutan besar di gedung DPR RI. Kejutannya apa? Yaitu keponakan Prabowo telah melontarkan sebuah ungkapan atau perkataan ataupun pendapat di dalam sebuah podcast. Walaupun sudah lama dan sekarang diungkap kembali dan ternyata hal itu dianggap oleh sebagian masyarakat adalah komentar yang menyakiti masyarakat. Pandangannya sedikit berbeda karena dengan kemajuan teknologi yang ada di dunia saat ini, jangan kita bersandar kepada sektor-sektor yang sebenarnya udah melalui masa-masa otomasi. Menurut saya, anak-anak muda, ayo kalian kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha. Jadilah entrepreneur, daripada ngomel gak ada kerjaan, bikin kerjaan buat temen-temen lu. Kalau misalkan lu bisa masak, bikinlah bisnis kuliner. Lu bisa jahit, bikinlah bisnis fashion. Lu bisa bikin apapun itu, ngedit video, jadilah editor. Lu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya bagus, jadilah copywriter. Ini banyak sekali sektor-sektor lain yang sebenarnya lu bisa kerjain. Jangan bersandar kepada sektor-sektor padat karya. Walaupun dengan catatan sebenarnya banyak yang nanti akan secara industri itu besar, ya kan, agroindustri pasti akan tetap besar dan diprediksi akan meningkat karena ya ini food security kita, ketahanan pangan kita kan salah satu fokus utamanya presiden. Jadi lu kalau misalkan punya lahan, mau lu kembangin untuk nanam sayur, nanam padi, nanam apapun, agrobisnis ini bakal naik. Industri yang kedua pasti hilirisasi loh. Jangan hanya bersandar, karena kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Yang dimana kita bersandar kepada si raja dan si ratu dan si priai untuk ngasih kita kerjaan. No, kita udah move on dari situ. Ini walaupun dengan maksud yang baik, walaupun dengan sangat positif, tapi sebagian masyarakat belum bisa menerima. Bagaimana masyarakat jangan sampai menggantungkan terhadap padat karya. Anak-anak muda harus kreatif, harus berusaha untuk menjadi pengusaha. Maksudnya baik, tapi bagi orang-orang yang dianggap memiliki modal yang cukup, baik modal secara pikir maupun finansial. Tapi sementara ada rakyat jelata dan sebagian masyarakat juga merasa tersinggung dengan kata-kata Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo, Presiden RI. Bagaimana dengan masyarakat yang untuk makan saja susah, untuk hidup saja hari ini mendapatkan uang belum tentu. Kalau hari ini bisa mendapatkan uang dan itu hanya bisa dimakan untuk esok hari bersama keluarganya, itu yang dianggap bahwa kata-kata dari Rahayu Saraswati tidak tepat. Masyarakat masih menginginkan sumbangsih atau uluran tangan dari pemerintah. Pemerintah bukan berarti raja atau bukan berarti bos yang bisa mempekerjakan anak buahnya, dalam hari ini rakyat. Saraswati tidak ingin masyarakat seperti itu. Tapi fakta di lapangan, banyak masyarakat yang masih sangat mengandalkan padat karya tersebut. Luar biasa Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo, Jenderal TNI, Presiden Republik Indonesia. Dia memberi contoh. Kalau kata-katanya ternyata menyakiti masyarakat, dia sebagai perempuan bertanggung jawab. Sehingga dia sudah menjelaskan, sudah mengklarifikasi
kemudian dia meminta maaf, dan kemudian dia mengundurkan diri dari anggota DPR RI periode 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Izinkan saya melalui video ini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Pernyataan saya diambil dari menit ke-25, 37 detik sampai menit ke-27, 40 detik. Cukup panjang sebenarnya. 2 menit lebih yang dijadikan beberapa kalimat oleh pihak-pihak yang ingin menyulutkan api amarah masyarakat. Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Sebagai seorang pengusaha yang pernah merintis sebuah I.O., lalu menjadi pengusaha dengan ratusan karyawan, maupun sekarang sebagai advisor bagi berbagai startup yang sedang dirintis oleh anak-anak muda Indonesia yang memberikan solusi bagi komunitasnya masing-masing. Saya paham betul bahwa memulai usaha tidaklah mudah. Namun, saya menyadari bahwa saya memiliki privilege yang sangat besar dan keluarga termasuk suami yang mendukung saya berusaha. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Dengan ekspresi yang
sangat sedih. Dia menyesal dan mohon maaf. Saya kira ekspresinya sangat tulus. Sehingga dia mengundurkan diri. Ini contoh bagi pejabat publik di saat dia mewakili rakyat dan justru dia menyakiti rakyat, dianggap oleh sebagian masyarakat dia menyakiti dan tidak tepat, dia bertanggung jawab. Perempuan yang hebat mengundurkan diri dari anggota DPR RI. Yang banyak orang yang sangat jelas menyakiti hati masyarakat sampai sekarang tetap tenang di gedung DPR. Tidak mengundurkan diri. Seperti Eko Patrio, Uya Kuya, dan lain-lain termasuk Deddy Sitorus. Kemudian anggota DPR RI yang menari-nari memakai kerudung dari Dapil Jawa Timur. Itu tetap tenang sampai sekarang. Megawati belum memecat. Megawati masih bungkam terhadap kader partainya Deddy Sitorus dan beberapa yang lain untuk menindak, bahkan untuk menonaktifkan dari DPR RI, walaupun secara hukum tidak ada, dan ternyata mereka tetap tenang, tidak mengundurkan diri. Padahal seperti Deddy Sitorus jelas-jelas menghina masyarakat. Kalau Raisa Saraswati, ponakan Prabowo, memang itu maksudnya baik, yaitu untuk memotivasi. Hanya tidak tepat, karena sebagian masyarakat juga merasa tersinggung, karena kondisinya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Rahayu Saraswati. Tapi bagaimana dengan anggota DPR yang lain, yang jelas-jelas menghina masyarakat, sampai sekarang masih duduk manis sebagai anggota DPR RI. Sampai di sini perjuangan kita dengan saya, Bang Kinayungan di Kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan.